Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Krisnandi, kelas 12 MIPA 3, absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian praktek ekonomi materi tentang pengertian perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan jasa, dan pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produk dalam bentuk pelayanan atau jasa. Perbedaan proses kegiatan dan produk yang dihasilkan menjadi siklus akuntansi perusahaan jasa juga berbeda. Idealnya, perusahaan jasa memiliki proses akuntansi yang lebih sederhana dibanding dengan jenis perusahaan lain. 2. Siklus akuntansi perusahaan jasa. 1. Identifikasi dan analisis transaksi penggolongan. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Akuntan atau Anda harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang melibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai dalam unit moneter secara objektif. Contohnya seperti nota pembelian, kuintas penjualan, dan sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, Anda harus menentukan pengaruh terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan, Anda dapat menggunakan persamaan matematis, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. 2. Pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan Anda pada tahap-tahap selanjutnya. 3. Posting ke buku besar. Langkah selanjutnya yaitu memposting transaksi ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor dan nama akun, dan lain sebagainya. Dalam begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu buku besar kas. Lalu, hitunglah saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun. 4. Penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya, antara lain jumlah debit dan kredit. Cukup sekian presentasi dari saya untuk ujian praktek ekonomi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.